Warga bilang buaya ini sering kali hilang ketika mau ditangkap. Makanya warga menuduh kalau buaya ini adalah buaya siluman. Hai everyone, gue Tio Lesmana dan kamu sedang berada di kanal YouTube Halo Lur. Sobat Lur sekalian, ketika kita membahas hal-hal yang berbau sejarah, peristiwa, bahkan adat istiadat, tak jarang masyarakat Indonesia sering kali mengait-ngaitkan dengan yang namanya mitos. Pengertian dari mitos adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta beranggapan benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Gue coba sederhanakan definisi mitos menjadi suatu informasi yang belum tentu diketahui kebenarannya namun dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi. Di kalangan masyarakat Indonesia, mitos beredar begitu luas sehingga masyarakat seringkali mempercayai mitos yang belum terbukti kebenarannya. Kuatnya keyakinan masyarakat terhadap suatu mitos pada suatu hal cenderung mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebanyakan dari mereka mengabaikan logika dan lebih mempercayai hal-hal yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Pada dasarnya ada mitos yang bertujuan baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaannya, yang tidak diinginkan oleh siapa? Salah satu mitos yang dulu sering banget gue denger pas gue kecil, kalau kita duduk di depan pintu dikatakan akan sulit mendapatkan jodoh. Bukankah jodoh itu di tangan Tuhan? Maksud gue, semudah itu manusia mengatakan hal-hal yang sebenarnya itu urusan Tuhan. Kenapa nggak bilang kalau duduk di depan pintu nanti orang bakalan susah kalau lewat? Selain itu, sampai sekarang masih banyak mitos yang beredar di masyarakat yang berkaitan dengan hal gaib. Contohnya, jangan bersiul di malam hari karena bisa mengundang kedatangan makhluk gaib. Bayangkan kalau misalkan lo lagi ada di suatu kafe atau bar yang dimana kafe tersebut menyediakan live musik sebagai hiburan dan penyanyi atau band di kafe atau bar tersebut menyanyikan lagu Scorpion yang berjudul Wind of Change. Selain daripada berhubungan dengan nasib dan makhluk gaib, banyak juga yang beredar di masyarakat mitos yang berkaitan dengan hewan. Contohnya, misalkan kalau kalian lagi duduk santai atau lagi berdiri, tiba-tiba kalian kejatuhan cicak, dikatakan bahwa kalian akan tertimpa kesialan. Bukankah kejatuhan cicak itu sudah suatu kesialan? Masa iya kita akan ditambah kesialan yang lainnya? Di era saat ini sudah banyak mitos-mitos yang terbukti tidak benar dan tidak baik apabila masyarakat terus mempercayainya. Tapi masyarakat Indonesia cenderung melakukan tindakan tanpa adanya bukti konkret sebuah mitos. Dan belakangan hal ini membuat heboh karena di sebuah daerah di Indonesia, masyarakat membunuh seekor buaya di latar belakangi sebuah mitos. Masyarakat sekitar menganggapnya sebagai buaya siluman. Terlepas benar atau tidak, kita akan coba bahas di Mystic Logic Conflict. Video seekor buaya raksasa diarak warga menggunakan bulldozer viral di media sosial. Buaya raksasa itu ditangkap warga setelah beberapa kali berusaha menerkam warga yang sedang memancing. Kejadian ini terjadi tepatnya di Pulau Bangka, Desa Kayu Besi, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Di video itu terlihat seekor buaya raksasa sebesar kira-kira 500 kg dengan panjang 4,8 meter diangkat pakai bulldozer. Di sekeliling bulldozer tersebut juga terlihat beberapa warga mengikuti, alias buaya tersebut diarak sama warga. Warga meyakini buaya tersebut adalah buaya siluman karena sering kali menghilang ketika warga ingin menangkapnya. Akhirnya pada Senin 3 Agustus 2020, buaya tersebut ditangkap oleh warga dibantu seorang pawang dengan cara dipancing menggunakan seekor monyet. Penangkapan buaya tersebut pun dikatakan menggunakan ritual khusus. Salah satu rangkaian tersebut adalah menggunakan seekor monyet sebagai umpan. Menurut warga, jika buaya itu merasa bersalah ketika dipancing menggunakan ritual khusus yang disebut,
akan memakan umpan. Sementara bagi buaya yang tidak merasa bersalah akan memakan umpan tanpa ritual khusus tersebut. Selain itu beredar juga sebuah video yang menunjukkan proses penangkapan buaya tersebut. Beberapa warga menduduki buaya tersebut sementara warga lainnya menarik-narik buaya tersebut menggunakan tali. Ya, terlihat di video tersebut bahwa buaya masih hidup. Buaya tersebut masih menggerak-gerakkan kakinya walaupun terlihat juga buaya tersebut tidak melakukan perlawanan. Naas, sehari setelah penangkapan buaya tersebut mati karena kelelahan dan terjerat tali. Sebelumnya pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA sudah melarang warga melakukan penangkapan tersebut. Dan pihak BKSDA berencana melakukan evakuasi terhadap buaya tersebut. Namun sekdes desa tersebut berkata bahwa ada aturan adat istiadat atau kepercayaan setempat bahwa buaya tersebut nggak boleh dievakuasi. Warga khawatir akan terkena musibah jika buaya tersebut dievakuasi ke tempat lain. Menurut Kepala BKSDA, kasus ini merupakan kasus yang kedua kalinya. Pada 2016 terjadi kasus yang sama. Pihaknya juga ditolak melakukan evakuasi. Tak sampai di situ, setelah buaya ini mati, warga memenggal kepalanya. Beredar juga video yang memperlihatkan warga sedang memenggal kepala buaya tersebut menggunakan sebuah kapak. Warga percaya kepala dan badan buaya tersebut harus dimakamkan secara terpisah. Dan kepala dari buaya tersebut harus dibungkus kain kafan layaknya jasad manusia. Sudah dituduh siluman, dibiarkan mati, dipenggal pula kepalanya. Lalu siapa yang lebih buas? Yang amat disayangkan dari peristiwa ini adalah buaya muara yang ditangkap ini adalah salah satu hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jadi, benarkah buaya ini buaya siluman? Atau masyarakat hanya menjadi korban salah satu mitos sehingga warga bertindak di luar logika? Kalaupun benar buaya ini adalah buaya siluman, bagaimana menurut keyakinan? Setelah berita ini tersebar luas, seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Helen Kurniati, membantah bahwa buaya tersebut adalah buaya siluman. Helen menyatakan tindakan membunuh buaya tersebut merupakan kerugian buat alam. Bukan cuma Helen yang merasakan hal itu, gue pribadi juga merasakan hal demikian. Setelah gue googling, ternyata buaya muara yang dibunuh ini termasuk salah satu jenis hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Apalagi buaya muara di Indonesia ini statusnya terancam, sering diburu karena harga kulitnya yang tinggi. Jadi menurut gua nggak semestinya buaya ini dibunuh. Menurut Helen, dengan kejadian ini Indonesia kehilangan salah satu plasma nutfahnya yang berharga. For your information, plasma nutfah adalah kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan nasional. Warga bilang buaya ini sering kali hilang ketika mau ditangkap. Makanya warga menuduh kalau buaya ini adalah buaya siluman. Faktanya adalah buaya muara adalah salah satu predator yang sangat pandai bersembunyi ketika terancam ataupun sedang berburu. Helen Kurniati mengatakan buaya ini bisa menahan nafas di dalam air hingga 1 jam. Ketika ada rame-rame orang di pinggir sungai, dia akan masuk ke dalam air seutuhnya. Guys, buaya muara ini kan hewan teritorial ya. Yang gue baca, buaya muara punya ingatan memori tempat. Artinya dia bisa kembali lagi ke daerah semula. Nah, buaya muara biasanya nandain teritorialnya sepanjang 10 km. 10 km itu nggak kecil loh. Jadi mungkin aja kalau misalnya hari ini warga-warga tersebut nyari buaya tersebut di titik ini, buaya itu nggak ada. Jadi bisa aja buaya itu lagi ada di titik yang lain. Bisa jadi lagi sembunyi juga di dalam air. Selain itu warga juga bilang kalau buaya ini dipancing pakai ritual khusus, pakai umpan seekor monyet. Jadi salah satu faktor yang bikin warga yakin kalau buaya ini buaya siluman adalah karena dipancing pakai seekor monyet. Logikanya kalau manusia aja bisa jadi mangsanya buaya muara, apalagi seekor monyet. Nah, menurut Helen Kurniati, waktu kecil buaya muara tuh makanannya ikan. Nah, begitu gede tentunya dia cari mangsa yang lebih besar, monyet, babi, bahkan manusia.
Lebih lanjut, Helen mengatakan secara alami buaya nggak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan manusia. Apalagi sekarang banyak yang sebenarnya itu habitat buaya diserobot sama manusia. Jadi nggak jarang buaya bersinggungan dengan manusia di beberapa pemukiman. Jadi jika sampai ada kejadian dan ada buaya yang dianggap mengganggu, mestinya ada solusi lain daripada dibunuh. Kan bisa hubungi BKSDA yang ada di setiap kota dan kabupaten setempat. Jujur gue pribadi kadang tiap denger kalimat bikin sial kampung lah, bikin lingkungan kena musibah lah, gue agak sinis denger kalimat itu. Karena itu seperti menggambarkan bahwa kita tuh nggak percaya sama perlindungan Tuhan gitu. Bicara soal siluman, dalam kepercayaan masyarakat adalah makhluk halus yang tinggal dalam komunitas dan menempati suatu tempat. Sedangkan yang gue tahu itu yang namanya makhluk halus tuh ya jin, setan, malaikat. Kalau malaikat kan udah jelas memang tunduk dan patuh sama Allah. Nah, kok bisa ada yang namanya siluman? Sebenarnya bangsa siluman itu ya bangsa jin. Jujur gue agak kesulitan sebelumnya untuk cari referensi tentang siluman, tapi gue dapatlah beberapa pencerahan yang mungkin ada kolerasinya dengan kasus buaya yang dikira siluman ini. Dulu orang sering beranggapan kalau kera putih, buaya putih, atau harimau putih adalah siluman. Atau mungkin masih ada orang yang beranggapan kayak gitu. Dan itu totally salah, sangat salah. Secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa hewan-hewan putih tersebut bukanlah siluman, melainkan hewan yang memiliki kelainan genetik alias albino. Seperti yang pernah gue bilang di konten gue sebelumnya bahwa bangsa jin bisa merubah wujudnya, tapi tidak semua. Jadi bangsa jin ini tuh ada beberapa jenis, tapi bukan jenis seperti ras manusia. Tapi jenis bangsa jin ini lebih ke apa yang mereka lakukan dan bagaimana sifat mereka. Ada jin yang bisa merubah wujudnya menjadi seekor hewan, ada pula jin yang bisa masuk ke tubuh hewan tersebut. Berdasarkan data yang berhasil gue himpun, bangsa jin biasanya berubah atau masuk ke tubuh hewan-hewan berikut ini. Yang pertama adalah anjing. Ada sebuah kisah di mana pada zaman Nabi, para sahabat membunuh anjing-anjing yang dimaksud tersebut. Namun suatu waktu ada seekor anjing yang diselamatkan oleh Rasulullah. Lalu berdasarkan perkataan Rasul, anjing yang dimaksud sebagai bangsa jin adalah anjing yang berwarna hitam legam dan memiliki 2 titik putih di atas matanya. Nggak semua anjing boleh dibunuh. Rasul pun melarangnya. Cuma anjing-anjing yang disebut Rasul sebagai jin lah yang boleh dibunuh. Yang kedua adalah ular. Sama seperti anjing yang gue bilang tadi, nggak semua ular adalah jin. Ada 2 jenis ular yang boleh dibunuh karena mereka merupakan bangsa jin. Yang pertama, ular yang berwarna coklat dan memiliki 2 garis putih di punggungnya. Nah, hati-hati buat perempuan yang hamil jika melihat ular ini bisa keguguran. Karena memang itulah tujuan dari bangsa jin tersebut menjelma menjadi ular ini. Jenis ular yang kedua adalah ular buntung. Panjangnya mungkin sejengkal lebih sedikit lah ya. Nah, ular ini dapat membutakan mata. Ada satu referensi yang bilang kalau ular ini bisa menyemburkan sesuatu yang bila mengenai mata manusia bisa menyebabkan kebutaan. Di referensi lain bilang kalau manusia melihat ular ini bisa langsung kehilangan penglihatan. Nah, ular-ular ini hukumnya sunnah apabila dibunuh. Nah, kalau kalian ketemu hewan dengan ciri-ciri yang tadi gue sebutin, maka udah jelas itu adalah siluman. Terserah kalian mau langsung dibunuh atau lu panggil yang lebih ngerti untuk ngatasin hal-hal kayak gini. Itulah tadi hewan-hewan yang paling sering menjadi wujud bangsa jin berdasarkan referensi yang berhasil gue himpun. Terus gimana dengan buaya? Mungkin ada, mungkin. Tapi gue yakin apabila buaya yang di dalam kasus ini adalah buaya siluman, maka pasti ada perbedaan dari buaya yang asli. Pasti ada. Karena ada tanda dari bangsa jin yang enggak bisa mereka hilangkan ketika mereka menjelma menjadi suatu wujud. Bicara soal siluman, kita sering dengar ada siluman babi, siluman kadal, misalnya badannya manusia tapi wajahnya menyerupai babi, atau badannya seperti ular tapi kepalanya manusia. Nah, ini kan wujud siluman yang selama ini sering kita dengar atau kita lihat di TV, film, video, dan lain-lain. Dalam hal ini beruntunglah kita para manusia karena Tuhan dengan sangat murah hati menutupi kesalahan, aib, dan dosa kita manusia sehingga tak kasat mata.
Gue pernah denger di salah satu channel YouTube, gue lupa channelnya apa, dan ulama yang bicara pun gue lupa siapa. Yang jelas beliau membahas tentang alam jin. Jadi di bangsa jin ada sebuah golongan jin yang wujudnya menggambarkan sifat mereka. Apabila ada salah satu jin yang memiliki sifat rakus, serakah, maka rupanya akan menyerupai seekor babi. Apabila sifatnya penyebar fitnah, maka wujudnya seperti setengah ular yang tadi gue bilang, badannya ular, kepalanya manusia. Itulah jin yang sikapnya suka menyebar fitnah. Kan seringkali kita lihat beberapa ahli spiritual membahas tentang siluman-siluman ini, siluman babi, siluman kadal, dan lain-lain. Nah, inilah bangsa jin yang gue bilang tadi. Makanya gue selalu bilang jangan pernah mengadopsi sifatnya. Terlepas dari itu semua, menurut gue nggak seharusnya warga yang menangkap buaya tersebut langsung membunuh buaya tersebut karena pandangan bahwa buaya itu siluman belum terbukti. Yang gue takutkan next ada buaya yang seperti itu lagi, langsung dibunuh lagi karena dikira siluman. Lama-lama habislah. Menurut gue seharusnya manusia, kita semua jangan pernah langsung mengambil tindakan berdasarkan sesuatu yang belum terbukti, apalagi tidak terbukti, apalagi itu hanya berdasarkan sebuah mitos. That's why gue selalu nggak pernah setuju dengan apapun yang namanya mitos. Jangan sampai anak cucu kita nanti atau generasi selanjutnya nggak bisa menikmati kekayaan alam hanya karena kita percaya pada sebuah mitos. Karena apapun di dunia ini hanya Tuhanlah yang maha mengetahui. Wallahu alam. Jangan pernah berprasangka buruk karena itu hanya akan menjadikan semuanya buruk sesuai dengan akal, pikiran, dan hati kita. Selama kita tidak mengganggu, mendatangi tempatnya, dan mengadopsi sifatnya, mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari makhluk-makhluk tidak kasat mata. Gue Tio Lesmana, sampai jumpa di Mystic Logic Config berikutnya.